Selamat datang di garasi189.id bersama Gil Satiawaki on Cars. Yeay! Akhirnya nge-review mobil yang apa ya? Ini spesial karena boleh dibilang jarang ya. Populasinya jarang dan sekarang di jalanan juga udah nggak terlalu banyak. Tapi untuk orang-orang yang fans beratnya Proton, this is something ya. Karena yang pasti Proton itu niat banget waktu bikin mobil ini. Dia kerjasama sama Lotus dan kerjasamanya itu di bidang buat ride and handlingnya, jadi suspensi, terus steeringnya gitu. Dan ya itu berbuah baik pada kenyataannya. Nanti kalian akan nonton di dalam review ini, gue nyoba mobil ini dan seperti apa impresinya, dan bener gak ya gitu bahwa ya Lotus itu kan sport ya, itu teraplikasi di mobil sedan salon seperti ini tuh gimana gitu, bener nggak gitu, nanti kalian lihat sendiri. Tapi ngobrol sepintas soal Proton ini, yang di sebelah gue ini tahun 2013, automatic, dia mesinnya 1600 Cam Pro, 110 horsepower, ya nggak besar sih ya, 148 Nm, tapi tenaganya tuh cukup buat sehari-hari. Responsnya tuh ringan, walaupun kalau dibejek sekaligus tuh ya bukan yang terus jadi mau terbang gitu juga, enggak, mobilnya biasa aja tenaganya. Tapi disetirinnya itu nggak bohong, memang enak. Nanti ya detailnya nanti kalian tonton di tengah-tengah reviewnya. But yeah, buat kalian yang pengen tampil beda, karena lihat depannya aja itu chief desainnya itu orang Australia, dan dia memang pengen menampilkan sesuatu yang sharp gitu, sesuatu yang striking. Lihat lampu depannya itu diambil dari desain pisau tradisionalnya Malaysia, dan dia bilang itu adalah tiger-like, seperti harimau, jadi pokoknya lebih gahar gitu ya kan, karena mobilnya memang ke arah sport gitu. Mobil ini masih dijual dengan pasaran yang agak sedikit gelap, memangnya sekitar 50 jutaan. Tapi kalau yang bagus dan kilometer rendah, gue sempat nemu bisa sampai 75 juta. Dan jangan takut soal spare parts, karena mobil ini tuh masih banyak spare partsnya. Jadi tenang aja soal itu. And also sepertinya kalau mobil ini kan udah 9 tahun ya, jadi dengan mileage 75.000 kilo, jarang dipakai sama yang punyanya, dan kelihatannya tuh ya secara fungsi, secara secara durability itu dia masih oke gitu, masih baik-baik aja gitu. Ya memang desainnya memang mungkin bukan selera semua orang gitu ya, tapi nggak bisa dipungkiri ini berbeda, ya nggak sih? Dan dijual juga di global ya, salah satunya di Indonesia ini. Kalau di Cina beda lagi namanya, Youngman namanya. Gila, Youngman apa gitu, pokoknya ya dia punya nama yang berbeda-beda lah. Kalau di sini Proton Gen 2. Ya tentunya maksudnya dari generasi kedua gitu ya. Alright. Oke, kita coba lihat desain peleknya. Desain peleknya tuh gimana ya? Ya biasa aja gitu ya. Peleknya 15 inci, 199/60. Bannya ini kondisinya masih oke, ini masih sangat layak pakai. Terus gue pakai kenceng juga, dia steady, nggak goyang-goyang atau apapun. Ini sayang yang bagian belakangnya ini dok tengahnya sudah hilang, tapi dia tuh pakai rem cakram loh, ya kan?
Berarti emang arahnya tuh ke arah performance sebetulnya gitu. Terus kalau kalian lihat ini apa namanya, sebetulnya ada body kit yang lebih ke bawahnya lagi, tapi akhirnya dilepas sebagian supaya jangan terlalu kayak pakai rok mungkin ya. Ya ini tuh desainnya sebetulnya dari tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2007 gitu ya, 2007 atau 2008. So ya ini cukup manis sebetulnya desainnya. Cuman memang orang apalagi orang Indonesia itu memang yang kalau ke merek tuh ya kadang-kadang suka agak sadis gitu ya. Kalau mereknya tuh nggak familiar langsung aduh nggak mau gitu kan. Padahal sebetulnya ya jangan gitu juga gitu ya, karena ini menyimpan apa namanya potensi. Tapi gue lucu deh ngelihat apa namanya lambang singanya ini, langsung inget sebuah film zaman gue kecil dulu, Thundercats. Thundercats gitu ya. Alright. Coba kita lihat bagasinya. Bagasinya sebetulnya bisa dibuka lewat apa namanya? Lewat kunci. Maksudnya lewat ada tuas pembukanya di dalam, tapi kita buka aja pakai kunci ini. Wow. Nah, ini si pegas bagasinya itu di sini. Jadi memang bukanya tuh agak berat justru. Tapi ruang bagasinya cukup lega loh. Lihat. Wow. Terus di dalamnya ini ada spare tire yang space saver. Terus mantap gitu ya, nutupnya jebrut gitu. Alright. Coba kita lihat ruangnya. Nah, ini bukaan ininya tuh memang bunyinya agak tidak lazim gitu ya. Handle-nya tuh nggak seperti pada umumnya bunyinya gitu, jedek gitu. Nah, jadi memang highlightnya adalah mobil ini tuh joknya disiapkan untuk racing mungkin gitu ya. Jadi ya bucket, enak sih, ketahan badannya tuh nggak lari-lari gitu. Cuman memang kalau duduk di belakang itu coba kita lihat. Ruangnya sih cukup lumayan ya untuk sedan kompak. Tapi sandaran punggungnya itu agak tegak dan agak bikin bungkuk sedikit. Jadi ya kalau dibilang nyaman sih ya enggak. Ruang ya cukup lega. Buat 3 orang sih bisa, tapi sempit. Kalau buat 4 orang pasti nyaman. Oh ya, ini lucu deh. Mobil ini tuh berusaha menghadirkan kepraktisan. Coba lihat. Nah, ini bisa dibuka dan ini rata lantai loh sampai ke bagasi. Jadi bagasinya sih edun sih. Boleh bilang oke nih bagasinya. Jadi gue kebayang gitu ya kalau bawa barang panjang, ya udah dibuka bagasinya, buka kursi belakangnya ditidurin gitu, dilipat gitu. Bisa bawa barang dan tetap masih bisa bawa orang juga. Nice sih. Terus ini nih yang gue suka, ini desain pintunya yang membulat seperti ini. And then by the way, peredaman kabin cukup lumayan karena ini karetnya ada 2 lapis di sini. Di sini ada, sini ada. Terus di sini kan kosong nih. Dan disambungnya di sini. Nah, alright. Ya gitu deh. Nih, ini yang gue bingung. Ini kan tadi udah tuh rata lantai ya. Ini tapi masih bisa dibuka juga. Tuh. Ini buat apa ya? Masih nggak kepikir. Masa ini digituin lagi? Kan nggak usah juga. Soalnya itu pun udah rata lantai gitu. Jadi ya mungkin gimana? Mungkin supaya lebih rata lantai lagi mungkin kayaknya. Ada antena di situ. High mouse stop lamp. Terus ini ditambahin subwoofer di sini walaupun nggak terlalu pengaruh juga. Nice.
Oke. Apalagi ya? Kalau bahan-bahan interiornya itu memang plastik-plastik keras gitu ya. Jadi ya gitu aja, nggak memberikan kesan yang gimana gitu. Jadi memang mobil ini kalau kalian pengen tampil beda, bosen gitu ya dengan budget segituan, palingnya dapatnya sedan tahun berapa? Tahun 90-an kali ya sekarang ya. Sedan tahun 2000-an paling dapatnya Honda City gitu. Nah, ini kalian bisa dapat mobil tahun 2013. Ya masih tergolong muda lah ya, belum 10 tahun kan. Jadi ya masih oke gitu, masih tahunnya tuh tahun muda gitu. Dan ya tampil beda. Gitu deh. Surprise. Well, mobil ini itu apa ya? Kalau dideskripsikan rasanya tuh Eropa sebenarnya. Jadi walaupun buatan Asia Tenggara gitu ya, mereknya Asia Tenggara, Asia gitu, tapi rasanya tuh Eropa banget. Bantingannya itu nothing but soft, lebih ke arah kenyal, lebih ke arah dewasa gitu. Ya kan ceritanya katanya engineered by Lotus ya. Lotus itu mobil sport gitu. Nah sekarang coba kita rasain goyangannya. Cepet gitu. Baliknya tuh cepet, nggak ada ngayun sama sekali. Coba kalau dua-duanya. Tuh. Set gitu. Dan sebenarnya mah ya enak ya. Walaupun bukan ke arah nyaman, tapi ke arah ya lebih ke arah sport gitu. Apa namanya, ininya, sennya itu di kiri ya Eropa pisan gitu. Terus desainnya tuh semua simple, functional. Dan ini yang lucu nih ya, si setirnya tuh waduh sporty pisan gitu. Ini harusnya nih kalau benerannya mau mungkin pakai kunci heksagon gitu ya. Jadi beneran kesannya teh sport pisan gitu. Tapi ya itu apa namanya? Memang ke arah sport. Polyurethane-nya itu nggak terlalu empuk tapi kokoh. Terus sayangnya ini banyak apa namanya tombol kosong. Terus di sebelah sini juga ada tombol kosong. Mungkin harusnya bisa ada start stop button gitu ya. Tapi ya itu mungkin masuk ke sini ya seperti biasa disunat gitu. Ada soket 12 volt di sini. Tapi terus ada USB port di sini. Berarti ya bisa langsung nge-charge gitu ya. Anehnya ini ya kebalikan sama kemarin tuh apa? Kita naik mobil Amerika Chevrolet, itu dia auto up tapi downnya harus ditahan. Itu yang bener kalau menurut gue. Oh, satu yang gue suka ini power window-nya tuh cepet geraknya. Jadi nggak pakai lama gitu, langsung power window-nya tuh cepet gitu naik turunnya tuh, jadi enak gitu. Ya cuman ini memang usia mobilnya udah 9 tahun dan ya ada sedikit retol-retol di belakang gitu ya. Sama yang kerasa sih sudah pasti ini kaki-kaki ada bunyi, sama mounting ya, soalnya getarannya tuh udah kerasa ke badan gitu, getaran si mesinnya. Padahal harusnya sih mungkin nggak kayak gini gitu. Ya anyway, klaksonnya juga nggak tahu tadinya tuh cuman satu, tadinya dua tapi terus tinggal cuman satu, dan ini satunya pun udah kayak serak gitu. Jadi ya agak kasihan gitu, tapi it's okay. Responsnya galak.
dari awal itu tenaganya selalu ada di berbagai putaran mesin. Buat stop and go di dalam kota tuh enak karena yaitu responsif. Dan terus yang mengejutkan, ini MID-nya cukup lengkap loh. Kalian bisa lihat nggak? Ini ya, itu kan sekarang ada tulisan 11+4 itu jam digital ya. Kilometernya baru 75.000 loh, ini sebenarnya masih low kilometer. Nih, pencet sekali 23,1 itu tuh range, bukan range. Trip meter. Ya, trip meter, pencet sekali lagi itu 6,7 liter per 100 kilo. Gila, irit banget. Irit pisan tuh. Itu berapa itu artinya? Oh ya, ini kita nyalain dulu AC-nya. AC-nya dingin loh, asli. AC-nya dingin. Memang ini di yang paling dingin di 20 derajat, cuman ya dingin pokoknya mah, nggak no complain gitu. Terus ya 6,7 liter per 100 kilo itu kan berapa ya? Pokoknya kalau 5 itu kan berarti 120. Kalau 6 ya berarti ya mungkin bisa satu berapa tuh? Coba tolong hitung. Ini pasti irit banget. Padahal itu gue pakai dalam kota. Mungkin ngaco kali ya. Gue agak nggak percaya juga sih. Agak nggak percaya. Mungkin jangan terlalu percaya MID-nya. Apa namanya? Meter konsumsi bahan bakarnya. Terus ada ini. Berapa jam kita udah nyetir? 2 jam 23 menit. Terus range ke sisa bensin 245 km lagi. Tapi ya itu nggak tahu deh bener apa enggak ya. Lumayan lengkap loh untuk MID mobil tahun 2013 kayak gini. Ya enggak juga sih. Ya biasa aja. Dan angkanya juga cuman angka digital gitu doang, angka kalkulator gitu, terus udah aja gitu ya. Gue belum coba duduk di belakang, tapi duduk di depan itu tempat duduknya ya, kursinya itu enak. Beneran enak karena ya itu, maksudnya dia disiapkan untuk sport ya. Jadi kiri kanan pahanya tuh membaket gitu. Jadi ada ininya, ada ada penahannya gitu supaya nggak terlalu kelempar-lempar kalau belok kenceng. Dan ini si side supportnya juga di punggungnya oke loh. Jadi ya itu memang disiapkan untuk sport. Fabriknya juga halus, empuk. Maksudnya ininya ya, fabrik pelapisnya ya. Kalau busanya itu sendiri mah nggak terlalu empuk, biasa aja. Tapi cukup nyaman lah, pokoknya mah nggak akan capek aja. Ya gitu deh. Ini nggak ada apa-apa di sini, nothing special. Kaca ininya day and night, walaupun udah agak goyang-goyang. Oke, kita coba nyetir ya, manuver belok stabil banget. Wih, tajam, beloknya tajam. Handlingnya sih oke sih. Ya itu mungkin karena Lotus itu kali ya, dipersiapkan untuk balap. Apalagi ya? Oh, coba kita tarik sedikit ya. Memang nggak yang ngejambak banget, cuman ya bisa lari. Tadi itu gue langsung dapet 80. Ya nggak terlalu impresif sih, tenaganya nggak yang gimana. Tapi ya masih bisa ngebut lah, Jadi responsif tapi nggak impresif gitu. Ya pokoknya enak lah, disetirinnya mah enak ini mobil sebenarnya ya, beneran. Kerasa compact gitu ya, terus bantingannya tuh mantap gitu, nggak
sekali. Oke. Impresi berikut ya. Jadi memang kalau lewat jalan-jalan yang jelek, ya berasa sih ini agak keras ya bandingannya. Apa namanya? Jadi kesannya tuh gini. Oke, kalau jalannya ada speed bump atau segala sesuatu yang normal yang dibuat manusia gitu ya, itu tetap oke lah, nyaman lah gitu ya. Tapi begitu jalannya rusak, rusak itu kan udah ngaco gitu berarti. Nah kalau udah ngaco itu memang jadi nggak enak sih, keras, lebih ke arah keras gitu. Terus ini yang kurang lagi dari mobil ini adalah radius putarnya. Jadi radius putarnya tuh ya nggak kecil gitu ya, jadi beloknya tuh nggak bisa patah gitu. Terus RPM-nya itu cenderung ke arah apa ya? Ke arah tinggi sih gitu. Jadi ya bukan tinggi gitu ya, tapi maksudnya dia selalu satu di atas satu gitu ya, dan nggak dibikin selalu serendah mungkin gitu, nggak gitu. Jadi kadang-kadang ya agak naik, tapi nggak apa-apa, maksudnya bukan rusak gitu, emang begitu gitu. Oke. Terus apa ya? Iya, ini Matic-nya itu dia D32L, jadi satu-satu tuh bisa dipilih gitu ya. Kalau kita mau di 3 terus atau 2 terus, nggak ada overdrive off yang dipencet gitu, nggak ada. And then suaranya ini walaupun sudah ditambah, suara audionya maksudnya udah ditambah tweeter, dan kayaknya itu ada subwoofer tambahan di belakang itu, nggak terlalu banyak berpengaruh, jadi ya biasa aja gitu ya suaranya gitu. Ya clear sih clear, cuman ini si steering switchnya ini jadi nggak berfungsi ini karena head unitnya udah diganti, nggak pakai yang bawaan. Mungkin kayaknya kalau yang bawaan nggak ada aux in-nya kayaknya. Terus tapi masih ada cup holder 2, lumayan ya. And then Matic-nya sendiri sih halus, jadi perpindahannya tuh nggak kerasa nggak kerasa ada hentakan gitu, semuanya smooth, enak. Berarti juga masih dalam kondisi bagus ya Matic-nya. Terus apa lagi ya? Oke. Mungkin AC-nya asli dingin banget. Gue udah 25 nih, tapi masih berasa terlalu dingin. Ini si trim pintunya ini tuh, backlightingnya tuh ada kainnya gini, tapi nggak bisa dibilang soft ya, ini keras di baliknya. Jadi kalau naruh tangan di sini pun cuman permukaannya aja rasanya, bukan kena plastik gitu, tapi ya kurang enak karena keras. Jadi nggak ada padded sama sekali gitu. Terus ini lucu ya, ininya tuh, ini lucu deh. Coba kita pencet yang ini. Nah, ini buat buka kunci pintu. Tapi kalau dipencet lagi nggak mau. Jadi tetap kuncinya harus dari sini. Nah, jadi buat apa itu sebenarnya ya? Ya udah aja pakai yang ini kan. mungkin kalau penumpang samping kiri mau buka supaya dia punya sedikit kontrol di dalam mobil ini, ya dikasih tuh ininya. Ya udah lo dari situ aja mencetnya gitu kan. Tapi dari 7 tombol yang ada di sini yang berfungsi itu cuman 4 kalau gitu. Yang ada fungsi yang ini sama yang 1 2 3 ini tuh nggak ada fungsinya. Aneh juga ini mobil ini. Iya. Oke, kita sudah hampir sampai garasi. Kita mau foto-foto dulu sebentar seperti biasa. Oh, by the way, setirnya itu nggak
nggak ringan ya, boleh dibilang ya. Setirnya itu cukup, ya kalau buat dalam kota gitu ya masih kerasa agak berat gitu ya, nggak ringan seperti mobil-mobil zaman sekarang gitu. Mungkin ya itu lebih ke arah Eropa gitu ya. Oke. Alright. Sekian review tentang Proton Gen 2 Persona. Nah, soalnya zaman dulu tuh waktu pertama kali Gen 2 keluar itu nggak sepanjang ini. Ini lebih panjang sedikit ya. Jadi maksudnya si bagasinya tuh lebih apa istilahnya lift back. Jadi diangkat tuh sama kacanya gitu loh. Kalau yang ini enggak, ini betul-betul full salon. Jadi ya sedan lah gitu. Oke, thank you so much for watching. Kita ketemu di review berikutnya dan stay safe.